Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. أولا حيا بنا أن نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, who has brought us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah to Arya Islamiyah. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Mudirul Ma'had, Al-Ustadz Ahmad Raju Hasibun Istil Al-Hafidh. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Raisul Muassasah, Al-Ustadz Anwar Syahputra Halawi Istil Al-Hafidh. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Asatidh wal-Asatidah. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para keluarga saya yang sedang menyaksikan dan para umi dan adik. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Al-Haya Syai, yang berarti malu. Malu adalah menahan diri dari melakukan sesuatu karena takut celaan. Malu ada 3. Yang pertama, Al-Haya'u minallah, malu kepada Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga takut untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua, Al-Haya'u minan nas, malu kepada manusia, yaitu dengan cara tidak menyakiti dan tidak melakukan perbuatan tercela, baik secara terang-terangan maupun secara tersirat. Yang ketiga, al-haya'u li nafsi, malu pada diri sendiri, yaitu dengan cara menjaga diri dan berkholwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surahul Azim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun lebih rendah daripada itu. Diriwayatkan dari Imran bin Husaini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Abu Hatim pun juga pernah berkata tentang malu, sesungguhnya barang siapa yang rasa malunya besar, maka ia akan menjaga nama baiknya, mengubur kejelekannya, dan menyebarkan kebaikannya. Dan begitu juga sebaliknya, barang siapa yang rasa malunya telah hilang, maka ia akan menjadi rendah dan hina di mata manusia. Barang siapa yang dihina, maka ia akan disakiti. Barang siapa yang disakiti, maka ia akan bersedih. Barang siapa yang bersedih, maka akan hilanglah akalnya. Barang siapa yang telah hilang akalnya, maka perkataannya pun akan hilang. Tidak ada obat bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Tidak ada rasa malu pula bagi orang yang tidak memiliki amanah. Dan tidak ada amanah bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Barang siapa yang rasa malunya sedikit, maka ia akan berbuat semena-mena, dan sedikit pula orang yang menyukainya. Dan Ibnu Umar juga berkata tentang malu, rasa malu dan keimanan itu saling terkait. Keduanya tidak bisa dipisahkan, melainkan harus keduanya. Jika salah satunya diangkat, maka yang lain pun akan ikut bersama. Adapun kisah-kisah yang terkait tentang malu ialah, pada suatu hari ada seorang lelaki yang sedang berjalan di sebuah hutan. Kemudian lelaki itu mendengar ada suara seekor binatang buas. Karena takut, lelaki itu bergegas menaiki pohon yang ada di dekatnya. Binatang buas itu pun mencari lelaki itu di bawah pohon, di dekat pohon yang ia naiki, kemudian pergi. Mendapati binatang buas itu yang telah pergi, lelaki itu segera turun dan menemukan ada seorang lelaki yang sedang tertidur. Kemudian ia berkata kepadanya, apakah kamu tidak takut kepada binatang buas itu? Kemudian seorang yang tertidur itu menjawab, saya malu kepada Allah jika saya takut kepada selainnya. Sungguh, Masya Allah, orang satu ini, ia menyatukan rasa takwa dan rasa malu di dalam dirinya. Kisah selanjutnya terdapat pada istri Rasulullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sedang berbaring di dalam rumahku dalam keadaan pakaian yang tersingkap sehingga menampakkan kedua paha. Lalu Abu Bakar dan Umar pun meminta izin untuk masuk, lalu diizinkan oleh Rasulullah tanpa membenarkan pakaian yang tersingkap.
Tidak lama kemudian, Utsman pun meminta izin untuk masuk, dan Rasulullah pun langsung bergegas untuk duduk dan membenarkan pakaian yang tersebut. Ketika keluar, Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa ketika Abu Bakar dan Umar masuk, engkau mengabaikannya? Dan ketika Utsman meminta izin untuk masuk, engkau langsung duduk dan merapikan pakaiannya?" Lalu Rasulullah pun bersabda, "Tidakkah saya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? This is from me. I say sorry if you found a wrong of me. Don't forget to like video, comment down below, and subscribe to this channel. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."